Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang tukang bangunan di Kabupaten Yokimo tewas dibacok. Pelaku diduga anggota KKB. Dioper 4 rumah sakit, seorang ibu dan bayinya tewas di Kabupaten Jayapura. Cuaca buruk di Kabupaten Merauke sebabkan kebun tomat terendam air. Harga tomat melonjak. Pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura Wamena, khususnya segmen Mambramo Elelim, ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2026. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Papua Pegunungan mengatakan proyek ini dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Skema kerjasama badan usaha ini mempercepat pekerjaan Jalan Trans Papua dan baru ada 4 proyek di Indonesia yang menggunakan skema yang sama. Pembangunan ruas Elelim Wamena sepanjang 50 km ini mulai berjalan sejak 3 Juli 2024 dan dijadwalkan selesai 3 November 2026. Pekerjaan dimulai dari kilometer 366 distrik Benawa hingga kilometer 416 distrik Elelim. Masa konsesi KPBU ini mencapai 15 tahun 4 bulan, terdiri dari 2 tahun 4 bulan masa konstruksi dan 13 tahun masa layanan. Infrastruktur yang dibangun meliputi peningkatan jalan dari tanah menjadi beraspal, pembangunan 16 jembatan baru, serta 1 fasilitas penimbang untuk mencegah kendaraan kelebihan muatan. Ya, harapannya kalau ini sudah tembus, sekarang itu rata-rata 1-2 minggu truk sampai ke Wamena. Nah harapannya kalau ini jadi, itu 2-3 hari itu paling lama. Oke. Ya pasti ya. Satu yang paling berdampak pasti harga pasti turun. Itu yang kita harapkan semua kan di Wamena. Harga turun, terus akses yang selama ini susah kan, masyarakat susah untuk turun ke ada sakit atau apa dan lain-lain. Itu jalan sekarang aja kan sudah mulai lancar. Saat ini perjalanan Jayapura ke Wamena dengan kendaraan bermotor bisa mencapai 1 hingga 2 minggu. Namun setelah proyek ini selesai, waktu tempuh diprediksi hanya 2-3 hari, sehingga akan memangkas kemahalan sembako di wilayah pegunungan tengah Papua. Mungkin galiannya sisa 4 kilo, 3-4 kiloan ya, galiannya sisa 3-4 kiloan. Mungkin nanti yang kita akan kejar nanti di zona 3, zona 4, dan zona 5. Mudah-mudahan tidak ada kendala terkait pengiriman logistik dan sebagainya ya. Karena kan selama ini paling kendala kita di akses saja, akses dari membawa solar dari Jayapura ke lokasi itu kan kita ngelewatin jembatan-jembatan yang existing sekarang, ada lintasan-lintasan basah, itu mungkin yang jadi kendala. Cuman kita kemarin juga udah komit dengan balai juga untuk alat-alat kita yang lewat, misalkan ada kerusakan kita coba untuk bantu untuk. Saat ini sekitar 150 alat berat diterjunkan untuk mengebut pembangunan ruas 50 km yang dibagi menjadi 5 zona. Zona 1 telah memulai pekerjaan aspal, sementara zona lainnya sedang menuntaskan galian dan penataan badan jalan. Tantangan utama masih terletak pada akses logistik. Longsor, ruas basah, dan sungai yang masih harus diseberangi kerap menghambat pergerakan distribusi material. Proyek Jalan Trans Papua Jayapura Wamena ini menjadi salah satu koridor utama penggerak logistik di Papua Pegunungan dan ditargetkan memberi dampak langsung bagi kondisi ekonomi, harga barang, dan aksesibilitas layanan dasar warga di 8 kabupaten. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Di wilayah Merauke sejak 3 hari terakhir, hampir setiap hari hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya sebagian areal persawahan milik para petani terendam air. Di kawasan Semangga 3 Merauke, para petani mengeluhkan air setinggi pinggang orang dewasa, merendam sawah mereka sehingga tanaman padi banyak yang rusak. Petani berharap cuaca segera membaik sehingga tanaman padi mereka tumbuh subur dan bisa menikmati hasil panen.
Pak Ade punya Sawah. ini ada berapa banyak di sini? Ada 4 hektar. 4 hektar ya. Jadi kalau umpama ini kan kemarin sudah banjir, udah hujan deras, sempat banjir juga. Sempat banjir. Tapi padinya gimana? Bisa dipanen? Ya, untungnya itu habis panen baru banjir. Oh, jadi belum sempat tanam ya? Ya, Ini panen. oh, Habis panen baru banjir. baru banjir ya. Rugi tidak Pak De? Ya, masalah untung ruginya itu orang petani ya hal biasa. Tapi di kategori gagal panen nggak? Ya, mungkin ya enggak, itu kan sudah Panen ya. panen toh. Normal, cuma kan waktu mengambil langsung banjir kan. Tenggelam itu ya, ada yang diambil ya ada yang belum. Saat ini ada sekitar 900 hektar lahan sawah yang terbentang di kawasan Merauke, Papua Selatan. Jika hujan terus turun, petani khawatir produksi padi akan menurun dan akan mempengaruhi pasokan beras ke masyarakat. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Di hadapan Gubernur Papua, pihak keluarga menceritakan nasib tragis yang dialami oleh Irene Sokoe, seorang ibu asal Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Irene meninggal bersama bayi yang dikandungnya. Awalnya Irene yang mengalami kontraksi dibawa ke RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura. Berjam-jam tidak mendapatkan penanganan dari dokter, keluarga meminta Irene dirujuk ke rumah sakit lainnya. Namun 3 rumah sakit rujukan menolak dengan berbagai alasan. Dari mulai tidak tersedianya dokter hingga alasan penuh. Terus dioper dan tak kunjung ditangani, Irene dan bayinya meninggal dalam perjalanan. Dari AB ke Bayangkara. Iya. Begitu jadi kita bedok 2. Pas naik itu tanjakan di situ baru sudah. Itu sudah sekitar 4:30. Pagi subuh ini. Dari Yowari itu keluar jam 12 malam itu keliling sampai dini hari baru meninggal. Atas kejadian tragis yang dialami Irene, Gubernur Papua Matius Fakiri meminta maaf dan mengevaluasi rumah sakit yang menolak pasien. Kasus ini tidak boleh terulang lagi. Ada saudara-saudara perempuan saya itu terganggu dalam melahirkan anak-anak generasi emas Papua dan 45. Saya sudah meminta berulang kali kepada semua rumah sakit, dan besok saya akan kumpulkan kepala dinas dan direktur rumah sakit secara provinsi Papua untuk menyiapkan mereka. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya unsur pemerintah minggu depan saya copot semua. Kasus yang dialami Irene semakin menjadi alarm lemahnya tata kelola pelayanan kesehatan, khususnya di Papua. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.